Hai. Apa kabar? Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Oke. Alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya teman-teman, halo. Mungkin beberapa orang udah ada yang tahu gue karena gue suka bolak-balik di kontennya Trian. Iya benar banget. Ya bolak-baliknya karena minim budget kali Trian ya. Tahu aja nih. By the way, gue Acil, temannya Trian. Sedikit dikasih tahu dulu, Acil pernah kontribusinya di konten ini, di channel ini gitu kan. Jadi ketemu sama Trian itu 2017 karena kita satu kelas, terus juga deketnya di 2019. Dan Trian ada beberapa project yang pengen ngelibatin gue di dalamnya. Jadi pernah main film di filmnya Trian, yaitu Beranjak Dewasa, yang viewersnya nggak banyak-banyak banget ya. Tapi mudah-mudahan bisa mewakilkan teman-teman yang sedang berjuang gitu. Ya, kayaknya gue salah pilih talent. Lu bukan salah pilih talent, pas talentnya. Oh, iya, karena nggak mahal. Benar Ya sih. gitu. Harga teman. Canda. It's okay. Dan Acil juga kalau teman-teman pernah nonton film gua yang Ruang Nostalgia dan Sini Duduk Sebentar, itu dia yang memproduseri gitu. Alhamdulillah. Jadi udah dijelasin tadi sama Acil, gua kenal Acil tuh dari 2019 tuh. Deket ya 2017, kenalnya dari 2017 2017. karena masa kelas gitu. Dan kali ini gue pengen bahas topik yang cukup nyentil beberapa kalangan, khususnya kalangan-kalangan seperti kita yang kuliah dengan biaya sendiri. Maaf. Jadi boleh sharing di sini, nanti kita bakal cerita bareng sama Acil tentang gimana sih strugglingnya gitu kan. Di luar tuh banyak banget orang-orang yang beranggapan bahwa ih enaknya jadi lu kayak bisa kuliah sambil kerja, bisa cari uang sendiri gitu. Yes. Kalau menurut lu sendiri gimana Cil menanggapi hal tersebut gitu? Ya. Sebenarnya semua orang tuh kan punya jalan, punya ceritanya masing-masing. Cuman gue tuh kadang suka heran aja sama orang-orang yang kalau ketemu gitu ya, atau temen gue, gila enak ya jadi lu kayak bisa cari uang sendiri, mandiri, nggak ngebebanin banyak orang. Gue pengen lo jadi lu gitu. Ada satu momen, ada satu fase di mana gue nggak mau jadi diri gue, karena yang gue ngeliat teman-teman gue, dia ekonominya pas, terus juga nggak kekurangan, dia masih bisa ketawa ketiwi sama teman-teman, sama orang-orang sekitar. Sedangkan gue harus bener-bener lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa bertahan hidup dengan kaki gue sendiri gitu. Kadang gue juga bingung, kenapa sih kalian pengen jadi orang-orang kayak gue yang bisa ngasihin uang sendiri, bisa kerja, padahal perlu kalian ketahui adalah jadi gue tuh nggak enak, karena gue tuh udah kehilangan banyak momen. Contohnya, kalau malam biasanya anak-anak bisa temenin orang tuanya, bisa temenin nyokapnya nonton film favoritnya nyokap Nonton di rumah sinetron. gitu ya. Gue tuh harus ada di atas panggung yang jerit-jerit, yang benar-benar harus cari uang gitu loh. Jadi gue udah kehilangan banyak momen itu. Jadi untuk teman-teman yang kalian ekonomi udah pas, dikelilingin sama orang-orang yang tepat, nikmatin momen itu, karena itu nggak bakal keulang. Jadi gue nggak enak, sumpah. Iya kadang suka timbul perasaan iri nggak sih sama teman-teman di luar sana yang kayak enak banget ya jadi lu kayak kuliah tinggal berangkat doang, sekolah tinggal jalan jajan doang gitu loh. Gitu, ya. Kayak ya lu tuh harus mensyukuri itu karena nggak semua orang seberuntung itu gitu loh. Iya, gue tuh kalau dibilang iri banget ya, iri banget. Ya apa ya, ketika lo orang pengen punya sesuatu, lo orang pengen sesuatu, lo orang tinggal minta, kalau nggak dikasih lo orang tinggal banting pintu. Beda sama gue yang harus banting tulang untuk bisa dapetin itu semua gitu. Beda banget. Makanya kadang gue suka heran gitu sama cowok-cowok di luar sana, lo nyari yang kayak gimana? Hey, di sini ada yang pekerja keras yang ngapain disia-siain? Oh iya. Tetap sih gue mempromosikan. Iya, kayak sering di ghosting kayak. Iya, nggak ngerti gue juga. Ya mungkin cowok-cowok minder sama Acil karena emang ya sifat pekerja kerasnya itu lebih tangguh daripada cowok-cowok di luar sana. Mungkin itu yang bikin cowok-cowok insecure deketin Acil gitu, maybe. Saya hanya pekerja keras tapi jiwanya sangat rapuh. Iya. Sebenarnya. Jiwanya sangat lembut kalau kalian mau tahu. Iya, mau ngomong kasar tuh aja nggak bisa karena sifatnya udah lemah lembut gitu loh. Oh iya, seperti kasih ibu. Bener. Dan sedikit dikasih tahu dong sama teman-teman. Kira-kira Acil tuh mulai terjun ke dunia pekerjaan seperti ini, ke dunia entertain lebih khususnya itu dari tahun berapa, dan
dari mulai kapan gitu? Apa dari SMA atau dari mulai kuliah atau gimana tuh? Ya, jadi mulai bisa menghasilkan uang sendiri itu di tahun 2015 akhir. Mau ke 2016 gue kelas 2 SMA. Waktu itu ada senap Indo Lampung yang goes to school ke sekolah-sekolah. Terus ada salah satu temen gue, Danto, dia bilang, "Lu tuh lucu, Cil, lu ikutan deh, siapa tau rezeki lu." Gue lucu, cuman gue nggak bisa terkonsep karena kan stand up comedy itu harus bener-bener keresahan yang dikonsep, terus juga yang ujungnya dapat punchline yang bisa buat orang ketawa gitu. Akhirnya gue coba, alhamdulillah di tahun itu juga gue keluar sebagai pemenang waktu itu di ajang stand up goes to school Selampung. Terima kasih stand up Indo. Wow, Indo keren Lampung. banget. Dari stand up gue coba terjun ke penyiaran, menjadi salah satu penyiar di Bandar Lampung. Terus dari situ gue bisa nge-MC, gue bisa ketemu banyak orang sampai sekarang gitu. Ya alhamdulillahnya lah bisa survive sendiri. Jadi itu kalau zaman dulu kan emang lagi hype-nya tuh tentang stand up comedy, apalagi di tahun-tahun segitu emang lagi rame banget kan stand up comedy. Terus apakah sekarang masih menekuni stand up comedy atau udah mulai geser-geser nih ke ranahnya kemana aja gitu? Dulu tuh heboh banget sih stand up comedy, tapi Iya. sekarang gue lebih menyingkir ya karena udah ada Kiki Saputri sih. Oh iya. Gue udah gak ada bahan lagi gitu. Ada Neti. Ada Neti gitu kan. Jadi ya udahlah, karena memang setiap tahun tuh gue yakin banyak banget komika-komika yang lahir kembali, yang lahir gitu, ada yang lahir yang memang lebih lucu daripada gue, lebih baik daripada gue. Jadi kita harus mempersilahkan orang-orang tersebut untuk masuk ke ranahnya mereka gitu. Jadi nggak boleh egois, kan setiap orang tuh ada masanya. Iya, benar banget. Jadi ya udah deh, kayaknya stand up comedy gue nggak dulu. Gue berhenti tuh di tahun 2019, terakhir itu audisi di Indosiar. Waktu itu tinggal satu tahap lagi, tapi Allah nggak ngizinin gue untuk terjun ke sana. Mungkin ada cara lain yang Allah kasih supaya gue bisa memperkenalkan diri gue ke orang banyak dengan cara yang lain gitu. Iya. Katanya dulu dengar-dengar audisinya bareng sama Kiki. Oh iya, bener banget, itu terakhir. Jadi waktu itu bener-bener gue audisi di Indosiar, gue sebelah sini, Kiki sebelah kiri gue. Yang memang dia waktu itu sama temen dia yang rambutnya agak keribo. Emang dari looknya juga lucu sih anaknya. Ikut audisi bareng, dan ternyata dari ribuan banyak manusia pada saat itu emang rezekinya ada di si Kiki sih. Karena waktu itu gue pernah nge-replay atau pernah nge-DM juga. Sampai gila ya, gue gak nyangka ternyata kita setelah audisi lu udah melesat duluan gitu ya. Itu rezeki orang sih sebenarnya. Iya, itu tadi definisi yang pernah gua bilang sih, lintasan tiap orang tuh beda-beda gitu. Cara kita nyampe ke titik tujuan itu nggak bisa bareng gitu. Sebenarnya kalau gue boleh jujur, Trian ini pinter banget ngambil vibes momen ya. Oh benar. Gue lagi nggak baik-baik aja ini gitu. Tiba-tiba dia telepon, gue buat konten tentang lo. Iya. Oke. Karena gue emang kepikiran buat, gue punya teman keren banget nih, kapan nggak gue angkat aja gitu bisa ceritanya. Mantap. Makasih sajennya. Iya benar. Dan ngomongin tentang stand up comedy itu, tentang kelucuan gitu. Ya. Gue dari dulu temenan sama dia, emang ya aslinya Acil tuh lucu gitu. Tapi apakah kehidupan lu selucu itu, atau sebenarnya banyak drama yang lu simpen demi lu bisa nutupin kesedihan lu dengan cara menertawakan diri lu sendiri, atau gimana sih sebenarnya? Ya, bisa dibilang, karena beberapa kali gue nonton konten ya, dan beberapa kali juga gue denger omongan orang yang paling sering ketawa adalah orang yang paling besar beban hidupnya gitu. Jadi iya, harus di notes tadi. Iya, harus di notes orang yang sih, paling gitu. sering ketawa tuh beban hidupnya biasa paling besar gitu. Jadi gue ulangin, orang yang paling sering ketawa adalah orang yang menyimpan beban paling besar di hidupnya. Jadi ya gue, apa yang bisa gue lakuin sama orang itu gue lakuin. Kayak contohnya di sosial media. Untuk teman-teman yang memang satu follow gue di Instagram gitu ya, teman-teman yang se-followan di Instagram, ketika gue sedih gue nggak berani untuk nge-public, tapi gue pengen ngebagiin kesedihan gue tuh ke teman-teman close friend gue gitu. Maksudnya kayak yang orang-orang nggak perlu tahu sedihnya gue, yang orang perlu tahu adalah gue bahagia, gue hidup untuk menyebarkan kebahagiaan untuk banyak orang. Udah sih itu aja. Lebih tepatnya gue sendiri deh yang ngerasain susahnya, gue sendiri yang ngerasain sedihnya. Lo orang harus dapat bahagianya dari gue gitu. Ya, karena benar sih, orang lain tuh nggak berhak atas beban kita gitu. Iya, benar-benar Trian. Tapi apa salahnya bebannya dibagi?
Ya masalahnya gue mau dibagi sama siapa. Gue nggak punya siapa-siapa. Sorry, gue punya siapa-siapa maksudnya, tapi gue nggak punya someone yang bisa gue bagi gitu. Iya, Sedang bener sih. mencari, mudah-mudahan ketemu. Ya kalau gua ngelihat hasilnya tipe kalau orang yang kayak semua orang tuh dipikirin gitu. Diri sendiri tuh kesekian gitu loh. Iya. Tipikal ya, orang-orang gitu. seperti ini tuh kadang kayak ya lu tuh justru terkesan nggak menghargai diri lu sendiri gitu loh. Kayak lu nggak sayang sama diri lu gitu, lu sayang sama orang lain, diri lu ke nomor sekian gitu. Menurut gua itu yang kayak itu salah Ci, lu harus benerin itu gitu. Apa ya? Gue itu gue tuh anak yang amat sangat takut kehilangan. Jadi ketika apa yang sebenarnya kayak gini Trian dan juga teman-teman, apa yang kita lakuin ke orang itu adalah hal yang pengen kita dapetin tapi nggak kesampaian. Jadi ketika oke, gue harus jadi pendengar yang baik karena gue pernah cerita tapi nggak didengerin. Oke, gue harus bisa jadi pundak bagi orang karena gue pernah nyari pundak dan gue nggak bisa dapet itu. Jadi ketika gue masih bisa untuk jadi solusi untuk orang, ya nggak apa-apa, orang dulu baru gue gitu. Karena ketika nanti gue ada di posisi orang itu, gue yakin pasti ada orang lain untuk ngebantu gue juga. Jadinya ya nggak apa-apa deh, lu dulu, gue gampang deh, lu nggak, yang penting lu bahagia deh gitu, intinya tuh gitu. Karena gue takut ya itu tadi, ketika nanti gue nggak ada waktu sama orang, gue bakal kehilangan orang itu. Tapi percaya nggak percaya, setiap orang tuh pasti bakal ngalamin namanya kehilangan gitu loh. Iya, Even lu sekarang misalkan lu kayak oke, lu ngebahagiain seseorang gitu loh, misalkan orang A gitu kan. Tapi ya suatu hari orang A itu juga pasti bakal hilang. Terus lu mau ngebahagiain siapa lagi kalau bukan diri lu sendiri gitu. Wow. Sedikit pencerahan advice ya. gitu. Lu jangan. Iya sih. Bahkan Trian bukan bukan salah satunya orang yang ngomong kayak gini. Banyak banget yang ngomong bahwasanya lu nggak baik kalau mikirin orang terus, lu nggak baik untuk terus ngeduluin orang gitu. Padahal lu sendiri itu tuh lagi kenapa-napa. Jadi stop untuk mikirin orang, lu dulu baru orang lain gitu kan. Cuman gue mikirnya gini sih, kayak yang ya gue do the best everyday aja deh. Gue lakuin yang terbaik, kan seakan-akan gue besok mati. Gue lakuin yang terbaik seakan-akan gue bakal hidup 1000 tahun lagi kalau kata Pak Hairul Tanjung ya. Jadi kayak gue ngelakuin semuanya yang terbaik, kalaupun nanti gue sama dia udah gak jadi kita, seenggaknya gue pernah jadi cerita terbaik dalam kehidupan orang lain. Udah sih itu aja. Savage banget nih. Gitu sih. Terus selama struggling yang pernah lo alamin gitu kan, pernah nggak sih lo ngerasain kayak gue capek banget nih gitu, gue capek banget, terus gue pengen lo naruh semua beban gue ke seseorang gitu, bisa ke seseorang, bisa ke sebuah tempat yang lo bisa mengekspresikan itu semua gitu. Pernah nggak lo berada di titik yang lo paling capek banget gitu? Pernah. Dan akhir-akhir ini gue ngerasa gue lagi ada di titik yang wow, gila Tuhan, gue manusia. Gue capek gitu. Gue butuh ruang untuk kayak yang ayo dong, gue nggak bisa kayak gini. Karena ya itu tadi, banyak orang yang bergantung sama nyokap, sama gue, banyak orang yang bergantung sama gue, salah satunya ada nyokap gitu kan ya. Terus juga ya keluarga intinya banyak bergantung sama gue, intinya sih gitu. Kayak gue ngerasa gue capek. Ketika gue capek, kayak lu ambil beberapa hal yang gue punya gitu. Tryan. Jadi kayak yang ya gue pernah ngerasa di titik capek gitu, kayak yang gue capek, lu tambah beban gue lagi gitu. Kayak yang gue bingung gue harus ngapain. Kayak pernah satu momen waktu itu, gue inget banget, di tanggal 22 Februari malam, saking gue ngerasa gue capek itu, gue nggak bisa lagi nahan beban itu kan. Jadi pas malam itu gue bener-bener senangisnya sampai semua yang gue pikirin tuh keluar semua gitu. Jadi kayak ya gue ada di fase gue capek gitu. Ingat banget itu tanggal 22 Februari. Ada gue juga. Ada lu ya. Kebetulan ada Trian juga sampai ya makasih lah untuk orang-orang yang selalu support, yang selalu ada, yang tanpa gua harus kasih tahu mereka udah tahu, lu lagi nggak kenapa, lu lagi kenapa-napa nih, Cil, ayo cerita gitu sih, lebih ke situ aja. Dan secara nggak langsung dengan lu ya cerita gitu ke orang-orang di sekitar lu, itu bisa
sedikit ngurangin gitu, walaupun mungkin nggak bisa membantu, tapi kayak alhamdulillah makin enakan gitu loh. Iya sih, bener kadang gue tuh juga kadang suka bingung, baik itu sama Trian, sama Niko, sama siapapun yang pernah gue ganggu hidupnya, kayak yang gue tuh kalau udah percaya sama orang itu apapun hal kecil pun bakal gue omongin, kayak yang, kamu sibuk gak? Aku mau telepon gitu, kayak perihal sebenarnya nggak penting, cuman gue pengen berbagi aja gitu. Soalnya teman gue selalu bilang kalau bebannya banyak harus dibagi. Ya makanya gue mencoba untuk ngebagi itu gitu. Iya. Ya, tapi bener sih semua kayak kita bisa berbagi sama orang-orang sekitar kita, tapi kayak nggak menutup kemungkinan orang-orang di sekitar kita juga tuh pelan-pelan pasti bakal punya dunianya masing-masing. Iya, gitu itu kan. yang membuat gue kayak nggak semuanya. Makanya gue sekarang tuh lebih mikir kayak gini sih, Yan. Acil, kurangin untuk kasih tahu semuanya tentang kamu, karena nanti suatu saat dia udah nggak ada waktu buat kamu bingung mau cari dia di mana, dan mau bagi kisah kamu ke dia itu bingung. Jadi mulai sekarang gue udah mulai kayak oke, kalau biasanya gue cerita A B C D, gue mungkin cerita sama lo cuma nyampe A doang gitu, karena ya itu tadi sewaktu-waktu kita bakal kepisah, entah itu karena cita-cita, karena cerita banget. cinta gitu ya, gitu deh kayak yang Napas dulu. beban banget ya gue, kayak yang diinterogasi gitu. Lo harus Kayak lu harus nangis nih lo di harus konten nangis gua. nih gitu di konten gue. Tapi bener-bener gue tuh anaknya tuh nggak bisa disentil sih, maksudnya kayak gue mudah banget untuk nangis, cuman gue nggak berani untuk nangis depan orang banyak. Jadi gue cerita dikit ya, Trian. Iya benar. Kemarin tuh lagi fase-fasenya ya itu ya capek, terus tiba-tiba ada satu momen yang buat gue bener-bener ngerasa gue nangis banget, dan gue lupa ngunci kamar. Terus tiba-tiba nyokap masuk, kayak nangis. Enggak, gue nggak nangis, kata gue. Itu nangis, kata dia bilang kayak gitu kan. Enggak apa-apa, cuman capek aja gitu. Karena menurut gue kayak orang kayak gue, cuy, gue kuat banget kayak nangis depan orang. Gue selalu bilang sama teman-teman, gue orang paling kuat ya, gue orang paling kuat. Jadi ketika gue nangis depan orang tuh gue malu. Padahal kan nangis itu bukan hal yang negatif ya, kayak semua lu capek nangis silahkan, lu sedih juga nangis ya silahkan gitu. Cuman ya menurut gue ketika gue nangis di hadapan orang tuh, aduh, itu bukan saya, this is not me. Tapi it's okay, nangis nggak jadi masalah sih. Iya, karena nangis itu hak semua orang gitu. Iya, hak segala bangsa. Orang terkuat di bumi pun berhak loh buat nangis. Bener. Gitu. Bener. Terus kayak gimana sih cara lu memanajemen waktu lu sendiri? Kayak ya yang kita tahu ya, lu kan kayak mahasiswa semester akhir nih. Yes. Lagi sibuk-sibuknya digencer yang namanya skripsi itu. Bener. Terus kayak lu harus fokus juga ke kerjaan lu gitu loh. Kayak lu juga harus bisa bagi waktu dengan keluarga lu gitu loh. Kayak gue tuh ngeliat lu tuh capek sendiri, Cil, sumpah gitu. Kayak dia aneh kagak punya capek bagaimana sih gitu. Kayak Instastory pagi lagi di sini gitu, siang di kampus, sore di sini, malam di sini. Kayak buset nih anak kayak gangsingan kata gue. Itu gimana sih cara lu ngebagi waktunya tuh, kayak bisa diceritain ke teman-teman semua mungkin? Bagi waktu, sebenarnya ada hal yang buat gue nyesel sih, kenapa gue harus dilahirin jadi anak yang kayak, maksudnya bukan nyesel gue dilahirin dari keluarga yang kayak gini ya, tapi gue lebih nyesel kayak kenapa sih gue harus kerja kayak gini gitu. Kayak karena menurut gue adalah ketika kita pengen meraih sesuatu kan kita harus mempertaruhkan satu hal yang lain gitu. Kayak yang pagi gue harus ke kampus, siangnya gue harus siaran, malamnya entah ada job gue harus nge-MC. Terus gue pulang ke rumah, gue ngeliat nyokap udah tidur, gue ngeliat orang-orang sekeliling gue tuh udah capek gitu kan. Sampai gue tuh pernah di satu momen yang bener-bener gue tuh kurang ada waktu lah intinya sama keluarga. Kurang ada waktu. Ketika gue ada waktu, gue cuma nemenin dia sakit gitu. Gue cuma nemenin dia sakit, gue cuma nemenin dia di akhir-akhir hayatnya gitu kan, sampai yang dia dinyatain udah nggak ada. Itu gue nyesel banget gitu loh. Kayaknya nggak penting gue nyari uang banyak-banyak kalau ujung-ujungnya gue bakal kehilangan gitu. Sebenarnya ya itu tadi yang gue bilang sama teman-teman, sama siapapun yang sering ketemu sama gue. Jadi gue nggak enak
Jadi gue nggak enak, gue udah kehilangan banyak momen yang biasanya orang lakuin adalah ngobrol sama kakaknya, ngobrol sama mbaknya, ngobrol sama nyokapnya. Itu gue nggak bisa gitu. Gue nggak bisa gitu. Pas ketika gue bisa ngobrol, kondisi yang jadi udah nggak ada gitu. Emang waktu itu penting banget sih. Jadi maksud gue kayak lu yang udah kecukupan materi, lu udah kecukupan segala macam, manfaatin waktu bersama. Soalnya kalau udah nggak ada itu bener-bener nyesel banget gitu loh. Jadi kayak aduh, gue mendingan gak punya apa-apa deh daripada orang-orang sekeliling gue harus nggak ada gitu. Itu sih yang ngebuat gue capek banget gitu. Kayak yang gila, gue masih belum bisa bahagiain. Dari 2016 gue banting tulang, gue belum bisa kasih yang terbaik, gue belum wisuda, tapi orang yang pernah gue janjiin udah nggak ada. Itu kayak wow, kayak jatuh ditimpah lagi sama beban-beban yang ada gitu. Ya napas lagi ya. Oke. Lebih tepatnya kayak setiap waktu tuh bakal ada kisahnya ya. Iya, bakal ada kisahnya gitu. Kayak gue sibuk sama dunia gue, tapi dunia orang-orang sekeliling gue itu butuh gue gitu loh. Tapi ya udah deh, kayak Terus gimana. kalau misalkan waktunya bisa terulang kembali nih, misalkan lu bisa balik bisa lagi. iya balik lagi di masa kecil lu, yang di masa remaja lu yang sangat menyenangkan itu, kayak semuanya berkecukupan gitu, kayak apa sih yang pengen lu lakuin gitu? Gue pengen ngabisin waktu sama orang-orang terkasih sih. Kayak maksudnya gue pengen ada di waktu dimana gue lagi ngumpul sama orang-orang terkasih gue pengen cerita banyak tentang gue gitu. Itu gue pengen ngelakuin hal yang belum gue lakuin sampai sekarang sama orang-orang terkasih gue. Kayak yang apa ya itu tadi, nyesel banget ketika kayak yang dia udah nggak ada tapi kita belum bisa ngasih yang terbaik untuk dia gitu. Itu sian yang pengen gue ulang. Gue pengen lebih banyak ngabisin waktu sama nyokap, sama keluarga, sama teteh, sama semuanya lah pokoknya, sama orang-orang yang benar-benar ada di hidup gue gitu. Karena kalau udah nggak ada itu gila, gue nyalain Tuhan nggak berani, gue takut dilaknat. Tapi emang udah takdirnya kayak gitu kan. Karena ada yang bilang sama gue gini ya, mungkin orang yang sekarang udah nggak ada itu memang dia udah nggak ada, tapi dia masih jagain kamu sama Allah gitu. Dia lagi ngeliat skenario hidup kamu sama Allah gitu, kedepannya kamu bakal gimana gitu. Kayak gue pernah baca di sosial media, kalau nggak salah atau di Instagram, kalau nggak di TikTok gitu, kayak it's okay, everything gonna be okay, tenang aja, cerita hidup kamu udah ditulis sama penulis skenario terbaik. Gitu. Benar banget ya. Intinya yang gue pinta sama Allah adalah kuatin gue, karena semakin kesini ya jadi dewasa itu gak enak, bener-bener gak enak. Kayak dulu gue waktu kecil gue pengen cepet-cepet dewasa, gue pengen bisa ngasih orang tua. Ternyata ya berjalannya waktu gak semudah itu. Jadi dewasa gak enak, yang dimana aduh kalau udah semesta gak mendukung tuh kayak yang aduh gue kayak pengen balik ke masa anak-anak deh, yang cuman bangun pagi gue sekolah digendong sama bokap, ayo sekolah, disuapin sarapan, pulang sekolah main sampai sore ngaji, malam belajar gitu lagi, kayak gak ada beban gitu. Kayak sekarang semua tuh dipikirin gitu. Overthinkingnya berlebihan. Dan menurut lo nih gitu, seberapa kuat sih lo di mata orang-orang sekitar lo gitu? Misalkan nih kayak keluarga lo nih, kayak itu tadi banyak bergantung sama lo, banyak menaruh harapan di lo gitu, kayak lo pengen ngomong apa nih buat mereka gitu? Iya, untuk orang-orang ya keluarga sih, kayak emak di rumah, kayak yang makasih udah sepercaya itu, makasih udah selalu jadi tempat untuk cerita, walaupun gak semuanya bisa diceritain karena
satu nyokap gue juga anaknya cengengan parah. Ketika Sama dia kayak lu. kata gue tanya kenapa, nangis 2 hari itu. Jadi kayak yang ya pokoknya intinya makasih udah jadi obat, makasih udah jadi alasan untuk terus kuat, makasih udah jadi alasan untuk tetap ayo Cil lu bisa, karena masih banyak orang yang bisa lu bahagiain gitu. Yang udah nggak ada biarin, tugas lu cuma ngedoain, yang ada usahain terus buat dia bahagia. Intinya itu aja sih maksud gue ya. Dan buat teman-teman di luar sana mungkin yang banyak banget mengira kayak, wih Acil nih kayak happy banget Enak hidupnya, banget, kayak hai, hidupnya enak gitu banget, kan. hai nongkrong sana sini gitu. Kayak apa yang pengen lu sampein buat mereka? Ya karena buat teman-teman ya itu tadi, kalau kalian punya banyak momen, ciptain momen kalian bersama orang-orang terkasih. Jangan mudah termanipulasi dengan sosial media, karena setiap orang itu pengen nunjukin hal terbaik, hal terbahagianya di sosial media. Karena kalian nggak tahu di belakangnya mereka tuh gimana. Jadi ya udah, tampilin diri kalian sendiri, cintai diri kalian sendiri. Terus juga jangan lupa untuk terus bahagiain orang banyak. Semua orang punya porsinya, karena gue yakin ketika lu pengen jadi A, ketika lu pengen jadi B, si contoh kecilnya adalah gue pengen jadi Trian. Ada satu momen Trian gak pengen jadi diri dia. Jadi syukurin apa yang udah Tuhan kasih, syukurin apa yang udah Allah kasih, nikmatin aja, jalanin aja. Semua itu punya ceritanya masing-masing. Jadi tetap semangat. Jangan pernah ngebandingin diri kamu sama orang lain, harus banyak bersyukur. Oke. Thank you Acil udah mampir ke podcast Triar. Sebelum gue minta nih satu kalimat buat teman-teman semua ya. Mungkin itu kalimat itu lu pegang banget tuh dari dulu. Kalimat itu lu pegang banget dari dulu. Gue pengen mau nyampein dulu buat teman-teman semua kayak selalu make your own sunshine gitu. Kayak ciptain matahari lu sendiri gitu. Walaupun dunia lu nggak nyinarin lu, ya udah lu bersinar aja di bawah matahari yang lu ciptain sendiri gitu. Itu dari gue. Kalau dari Acil apa tuh? Ya yang sering gue omongin, lakuin segalanya terbaik, kayak do the best every day gitu. Pokoknya lakuin yang terbaik, karena sesuatu yang dimulai dari baik akan menghasilkan sesuatu juga yang lebih baik. Terima kasih. Thank you teman-teman semua yang udah nonton, dan thank you juga buat Acil semangat Thank you skripsiannya, Trian juga. Yes. Mudah-mudahan next kita bisa ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Buat teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe dong. Baru ini gue minta subscribe aja. Sama satu lagi dong, follow Instagram gue ya. @amel_aceh. Thank you. Thank you semua. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya.